pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin tanggal 17 Januari 2022 di lingkungan SD Negeri Cijati akan segera dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lihat disiplin wae ku bapak mau bilang sekolah aja mah. Satu wae mana mah. Bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat. Rang. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Tegap, gerak. Pemilihan kita dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita menghentikan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Menghentikan cipta mulai.
Pancasila oleh pembina upacara diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kebijakan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistilahkan. Para pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Jati, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf TU SDN Jati, dan yang saya banggakan siswa-siswi SDN Jati yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai. Tepuk semangat. Ulangi, kurang kompak. Tepuk semangat. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam
rangka melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih pada hari Senin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan ke junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anakku semuanya SDN Cijati yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki semester 2 ya, tahun ajaran 2021-2022. Maka dari itu kita mempunyai semangat baru ya, yang mudah-mudahan pada semester ini pembelajaran kita sudah mulai aktif lagi 100%, mudah-mudahan nanti ya untuk pembelajaran offline atau tatap muka ya. Jadi selama 2 tahun kemarin kita melaksanakan pembelajaran online ya atau pembelajaran di rumah. Nah, sekarang kita sudah memulai melaksanakan pembelajaran di sekolah lagi. Alhamdulillah. Maka dari itu ya, dengan semangat baru kalian mudah-mudahan pembelajaran ini lebih bermakna lagi ya, lebih baik lagi. Untuk itu yang harus kalian perhatikan ya seperti biasa adalah mengenai prokes ya. Karena tidak akan terlaksana pembelajaran tatap muka seperti sekarang ini kalau kalian tidak mematuhi prokes atau protokol kesehatan. Kalau maskernya tidak digunakan, tidak dipakai ya, tidak mencuci tangan ya, ketika masuk suhunya tidak dicek, nanti pembelajaran tatap mukanya dibubarkan lagi. Bisa jadi pembelajarannya di rumah lagi ya. Untuk itu kalian harus patuhi. Kemudian yang kedua yang harus kalian ketahui bahwa program vaksin itu hukumnya wajib. Semuanya harus mengikuti. Yang kemarin yang sudah divaksin tahap pertama nanti ada tahap kedua. Kemudian yang belum divaksin harus ya, terkecuali yang ada penyakitnya yang tidak boleh divaksin, penyakitnya yang berat ya. Itu beda lagi. Tetapi yang sehat semuanya harus divaksin. Karena apa? Imun kita akan membaik dari serangan-serangan virus ketika kita sudah divaksin ya. Jadi kondisi tubuh kalian atau imun kalian ya akan menangkal virus-virus atau radikal-radikal yang jahat kepada tubuh kalian. Nah, itu salah satunya dengan vaksin. Selanjutnya yang ketiga, yang perlu kalian perhatikan bahwa Kabupaten Purwakarta itu mempunyai program 7 Poe Atikan Purwakarta Istimewa ya. Salah satunya sekolah kita adalah sekolah unggulan 7 Poe Atikan Purwakarta Istimewa, SD Cijati di Maningis perwakilannya. Maka dari itu ya, yang harus kalian ketahui dari 7 Poe Atikan ini jangan sampai salah persepsi. Tolong perhatikan kelas 6 yang di sana ya, perhatikan. Begini, 7 Poe Atikan Purwakarta Istimewa pada hari Senin. Pada hari Senin adalah, kita tahu bahwa hari Senin adalah Ajeg Nusantara. Artinya Ajeg Nusantara ini kalian harus berwawasan kebangsaan, berwawasan Nusantara, Indonesia ya. Apa saja kegiatannya? Salah satu kegiatan yang kita laksanakan pada hari Senin adalah dengan melaksanakan upacara. Nah, itu adalah untuk menjunjung tinggi wawasan kebangsaan bangsa Indonesia, bahwa kita wawasannya diperluas. Untuk apa upacara bendera ini ya? Agar kalian bisa lebih nasionalisme, bisa lebih mengenal bangsa Indonesia, rasa nasionalisme kalian dijunjung tinggi ya. Selanjutnya kalian bisa mengenal lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu wajib ya. Itu kegiatan yang harus kalian laksanakan pada hari Senin. Itu kelas berapa?
Tolong perhatikan yang kelas 6. Kelas 6, kalau nanti upacaranya masih seperti itu, nanti Pak Guru akan panggil di depan, ya. Yang di belakang. Baik, selanjutnya pada hari Selasa. Pada hari Selasa apa disebutnya? Mapaguana. Mapaguana diartikan sebagai wawasan internasional atau wawasan mengenai keduniaan seluruh dunia, ya. Artinya kalian harus melek bahasa yang digunakan di dunia, kemudian harus melek budaya yang digunakan di dunia. Kegiatannya adalah, contoh kegiatannya, pembiasaan, ya, sebelum belajar di kelas, pembiasaan sebelum masuk, itu kalian nanti akan diajarkan mengenai dasar-dasar pembelajaran bahasa asing, contohnya bahasa Inggris, ya. Nanti kalian dikumpulkan di halaman untuk mengenal bahasa Inggris, mengenal juga wawasan-wawasan yang lain tentang keduniaan atau negara-negara yang lain, ya. Bisa nanti Pak Guru tampilkan di sini mengenai wawasan keduniaan, ya. Wawasan dunia di sini, ya. Itu pada hari Selasa. Kemudian pada hari Rabu. Hari Rabu itu artinya istilahnya disebut dengan mana di Sunda. Mana di Sunda itu artinya kalian harus menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan Sunda, karena kita berada di tanah Pasundan, Jawa Barat. Kita dilahirkan sebagai suku Sunda, ya. Kita harus mengenal jati diri kita, yaitu asli orang Sunda. Apa saja kegiatan yang kita lakukan dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas? Contohnya, dalam pembelajaran sebelum masuk ke kelas, kalian di hari Rabu ini dimulai dari berpakaian dulu, maaf. Dimulai dari berpakaian. Ulangi lagi yang hari Senin. Ya, Ajeng Nusantara itu memakai pakaian pramuka lengkap dengan kacunya, ya. Lengkap dengan kacunya, sekali lagi, dengan setengah lehernya, ya. Tidak boleh bercampur. Hari Senin menggunakan baju batik misalnya, ya. Hari Selasa menggunakan baju pramuka. Nah, itu tidak boleh karena itu salah satu aturan sekolah, ya. Juga aturan dinas pendidikan juga. Hari Selasa pakaiannya apa? Merah putih. Nah, itu tidak boleh hari Selasa menggunakan batik. Nah, hari Rabu, sekarang masuk ke hari Rabu, yaitu mana di Sunda, di mana laki-laki menggunakan setelan hitam atau pokoknya yang penting hitam putih. Mau itu laki-laki menggunakan koko atau kampret putih juga boleh, karena yang penting hitam dan putih, ya. Hitam putih. Seperti kemarin Bapak menggunakan baju putih, boleh, tapi koko, kampret, ya. Kemudian yang perempuannya juga menggunakan kebaya putih, ke bawahnya hitam, ya, ke bawahnya setelan, ya. Nah, jadi pada hari Rabu ini pakaiannya, ya, pakaian adat kesundaan. Kemudian kalian juga dikenalkan mengenai kebudayaan Sunda, ya. Contohnya apa? Kemarin kita sudah belajar mengenai pupu. Minggu depan pupu apa lagi yang akan kita pelajari, ya. Kalian ikuti. Jangan dianggap belajar di sini bersama ibu guru di sini, bapak guru, dianggap main-main. Bukan belajar, itu sedang belajar, ya. Karena belajar itu hakikatnya tidak harus di kelas. Belajar di luar ruangan juga itu merupakan belajar, ya. Kemudian setelah mengenal adat-adat Sunda, dari mulai lagu Sunda, ya, belajar pupu, kalian nanti akan belajar juga mengenai permainan tradisional Sunda. Itu pada hari Rabu. Itu sedang belajar. Catat, ya. Itu sudah memasuki masa belajar atau waktu belajar. Ketika setelah belajar pupu, kemudian permainan Sunda, makanya kemarin harus masuk ke lapangan, semua harus belajar. Belajarnya apa? Yaitu
Belajar pukul, belajar permainan Sunda, permainan tradisional Sunda. Contohnya misalnya ya, ada permainan congklak contohnya. Itu sedang belajar. Pada permainan congklak itu ada unsur matematikanya di situ. Kalian harus menghitung berapa biji yang dimasukkan. Oh, ini banyak. Itu di situ ada trik permainan matematikanya. Selain itu juga ada kedisiplinan, kejujuran. Ya, nilai-nilai kejujurannya ada di situ. Kemudian pada permainan yang lain, contohnya galah atau permainan yang apa yang di ada genting ditumpuk-tumpuk, kemudian dialungkan bola, kemudian setelah itu lari dan kemudian yang menendang bolanya itu harus menumpukan lagi genting. Itu permainan apa namanya? Boy-boyan, namun bapak bahalanya kapungkur. Jadi itu adalah permainan Sunda yang mempunyai nilai yang bagus, nilai karakter yang bagus. Kita belajar berkonsentrasi, ya, melambungkan bola. Bagaimana caranya supaya tumpukan genting itu bisa apa? Bisa roboh. Ketika sudah roboh, loncat, kemudian belajar berlari dengan cepat. Bagaimana menghindari bolanya itu. Kemudian yang lainnya bekerja sama, bagaimana si anak yang itu bisa kena bola. Nah, itu adalah ada kerjasamanya ada di situ, nilai kejujurannya ada, ya, gesitnya ada, olahraganya ada. Itu belajar. Karena pada hakikatnya belajar adalah bermain, harus dengan hati yang gembira. Jadi supaya ketika datang kalian dari rumah ke sekolah itu dengan hati yang gembira, ingin cepat datang ke sekolah. Karena di sekolah itu bisa bermain dengan teman-teman, bisa belajar dengan teman-teman, bisa bercengkrama dengan ibu bapak guru, ya. Bukan dengan hati yang muruk kusunu, ya. Ah, uspresenen deui ieu teh. Hoream aing mah sekolah teh. Jangan. Itu harus dibangkitkan dari kita, karena ketika kita gembira menerima pelajarannya akan lebih mudah, ya. Menerima pelajaran dari bapak ibu guru akan lebih mudah. Ingin cepat-cepat hari Senin, ingin belajar dengan bapak ibu guru, ingin bermain dengan teman-teman di sekolah, ya. Nah, itu pada permainan Sunda mengandung banyak filosofi-filosofi yang bagus yang bisa kalian terapkan. Kemudian pada hari Kamis, masuk ke hari Kamis, ya. Jadi jangan dianggap permainan yang tadi itu bukan belajar. Awas, kalau ada yang di kelas lagi berarti kalian tidak ikut belajar. Makanya kemarin bapak sampai bawa bambu, ya, kelas genep digebukan. Naona, iya na mejana digebuk nama lain sukuna. Tapi anu kagebuk hiji, keun wae bakuna nya. Keun. Nah, gitunya. Supaya jadi pelajaran. Karena apa? Jangan menganggap enteng bahwa ini biarkan saja perintah guru, abaikan saja. Jangan, ya. Harus. Karena usia-usia segini itu dianggap sudah bukan usia memperlakukan anak sebagai raja lagi, dianggap sebagai sebuah kesatria yang harus dipecut. Cek Nabi gitu, di usia sakit mah sudah dipecut, ya. Beda usia remaja, beda lagi perlakuannya, harus diperlakukan sebagai sahabat. Kalau usia remaja, ya, usia segini mah perlu dipecut. Selanjutnya pada hari Kamis itu nyanding wawangi. Awas jangan salah penafsiran. Nyanding wawangi ini artinya kalian hari berekspresi. Hari berekspresi itu semua kemampuan, talenta kalian, bakat kalian harus ditampilkan di situ. Jadi selama ini bingung atuh poe Kamis kudu kumaha. Sok ayeuna mah poe kelas genep anu bisa puisi tampil di sini. Ditonton oleh semua orang di sini. Kelas 6B yang bisa bernyanyi tampil di sini. Tiap kelas ada perwakilan. Itu belajar, ya. Itu belajar, jangan dianggap bukan belajar. Karena apa? Ketika kita tampil di sini bernyanyi, dinginnya angin, semuanya beriuh, tepuk tangan, itu semuanya adalah pembelajaran, ya. Kalian bisa mendapatkan tepuk tangan dari teman-teman yang lain, itu merupakan sebuah kebanggaan, ya. Sebuah kebanggaan ketika nanti kalian dewasa itu tidak nyerocot tuur lagi ketika tampil di depan kelas, di depan orang lain. Semua yang punya talenta bisa nyanyi, bisa salto, jangan nyanyi saja. Salto itu apa? Menendang bola ke belakang gitu kan, itu bagus. Bisa apa lagi?
bisa silat, tampilkan di sini, bukan ditampilin tapi ditampilkan di sini ya. Tampilkan di sini. Bisa apa lagi? Bisa silat. Sudah silat tadi. Bisa apa lagi? Bisa sulap. Boleh sulap di sini tampilkan. Karena itu belajar. Belajar tampil di depan orang lain. Karena pada hakikatnya sekolah adalah mendorong bagaimana talenta-talenta kalian bisa muncul, ya. Talenta, kemampuan kalian bisa muncul, ya. Bakat-bakat kalian bisa muncul. Jangan itu aja yang tampil. Siapa lagi. Yang lain mana? Harus tampil yang lain. Karena semuanya juga punya hak untuk tampil, semuanya juga punya hak untuk berprestasi. Ketika muncul sekolah ini itu bukan karena satu orang, ya, tapi semua harus punya talenta, ya. Nah, itu pada hari Kamis itu nyanding wewangi. Jadi sebelum kalian belajar di dalam kelas, silakan kalian tampil dulu di luar kelas di sini. Tampil semuanya, ditonton oleh semua, oleh Bapak Ibu guru, oleh siswa yang lain, ya. Baru nanti pembelajaran yang resminya di dalam kelas, ya. Itu selama 20 menit. Nah, itu yang namanya 7 poin atikan itu seperti itu. Pembiasaannya yang ditekankan. Karena kalau ketika wawasan Nusantara dikaitkan dengan matematika ya susah. Ketika dipaksakan Bapak Ibunya suruh ngomong bahasa Inggris ketika ngajar ya susah. Jangankan Bapak aja yang udah keluar negeri ya. Ya sudah di dia yang kegiatan, ya. Nah, selanjutnya hari Jumat. Pada hari Jumat itu mensucikan diri, luar biasa, ya. Mensucikan diri di sini artinya kalian sebelum ke sekolah coba keramas dulu, bersih dulu. Pada hari Jumat itu kan yang ketika kita keramas dulu disunatkan keramas dulu. Mau pergi sholat Jumat itu keramas dulu, membersihkan diri kita dari kotoran, dari dosa-dosa, ya. Kemudian datang ke sekolah bercium tangan sama Bapak Ibu, kemudian membaca surat Yasin, dosa kita berguguran. Itu yang namanya mensucikan diri, ya. Kemudian ada sedekah di situ, ya. Ada Jumat sedekah di situ. Itu mensucikan diri, ya. Kemudian setelah itu mendengarkan ceramah-ceramah dari teman-teman. Lalu yang menyiapkannya, semua kegiatan disiapkan oleh kalian. Bukan hanya Bapak Ibu guru, karena ini ada kemandirian nantinya. Yang menyiapkan sound systemnya, yang menyiapkan karpetnya, menyiapkan sedekah jariahnya, yang menjadi MC-nya siapa, yang menjadi petugas untuk berkeliling kelas 6 misalnya, berkeliling ke kelas-kelas yang lain, mengkondisikan kelas yang lain, ya. Kemudian setelah mendengarkan ceramah beres, nanti kalian ada senam. Di situ ada jasmani, ada rohani, ya. Rohaninya dibersihkan, jasmaninya sehat. Senamnya ada, ya. Kemudian beres senam baru pembelajaran yang di kelas. Itu luar biasa menurut Bapak, ya. Luar biasa, tidak ada di kabupaten yang lain. Dan selanjutnya yang terakhir adalah hari Sabtu dan Minggu adalah betah di imah. Asumsi betah di imah itu bukan berarti kudu cicing diisuk pikeun ka sore di imah, bukan seperti itu, ya. Artinya gini, betah di imah itu kalian itu ditugaskan untuk belajar membantu orang tua yang pekerjaan orang tua yang ada di rumah, mencuci piring, membersihkan tempat tidur, membereskan tempat tidur, mengepel, memberi makan ternak, menyiram tanaman yang ada di rumah, ya itu. Ya, setelah itu mah boleh silakan, mau bermain dengan teman sejawat boleh, atau misalnya ada acara dengan orang tua, kumpul-kumpul dengan saudara, ya, berkumpul dengan teman boleh. Bukan cicing di imah tuh keluar-luar, bukan seperti itu, ya. Ada betah di imah Pak temenang ke mana-mana, tuh ain lain kadinya tuh. Ya, lain kadinya asumsina, bukan, ya. Itu hari Sabtu dan hari Minggu. Ketika tugas-tugas kalian sudah beres, membantu orang tua sudah beres, itu boleh berteman dengan bersosial dengan teman-teman, ya. Atau misalnya melakukan acara piknik dengan keluarga boleh. Sudah cicing wae mah meureun urung batok atuh, ya. Ya. Oke. Itu adalah konsep 7 poe atikan. Ya, asumsinya seperti itu. Ya.
Jadi jangan dianggap berat 7 poin atikan itu, sebetulnya ringan, enak. Jadi pembelajaran setiap harinya itu berbeda, indah kalau kita laksanakan dengan hati riang, gembira, ya. Datang-datang jangan si bapak mau merukusun, aduh, jangan, senyum. Pagi-pagi itu harus senyum. Indah ketika kita senyum. Itu tuh siapa namanya? Hilap. Di kelas genap kalau sok merukusun, oh bapak mau jangan. Tidak boleh seperti itu. Ya. Terus selanjutnya pada pembelajaran tatap muka ini, anak-anak ya, pada pembelajaran tatap muka ini bukan berarti kalian meninggalkan teknologi. Tetap teknologi harus digunakan. Teknologi abad 21. Karena apa? Karena ini menunjang pembelajaran kalian menjadi lebih mudah. Contohnya misalnya Bapak Ibu memberikan tugas, tolong simak video ini lalu jawab pertanyaannya. Atau misalnya silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan melalui kuis yang Bapak Ibu guru tugaskan. Itu kan pembelajarannya kita hanya sampai jam 9. Waktunya kurang, ya. Waktunya kurang. Bisa kalian lakukan pembelajaran di rumah melalui teknologi itu. Penggunaan teknologi, apalagi kita sekarang udah ada bantuan tuh, layar interaktif di situ. Nanti kalian bisa belajar di layar interaktif itu, belajar tentang teknologi, ya. Itu bukan hanya hari Selasa, silakan gunakan pada hari-hari yang lain, ya. Itu bagus sekali. Jadi 7 poin atikannya masuk, abad 21-nya ada, kemudian tatanennya ada berbasis teknologi, luar biasa, ya. Itu saja mungkin yang bisa Pak Guru sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, ya. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan apa yang Pak Guru sampaikan. Demikian untuk